Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan mengerjakan latihan soal tentang elektrolisis. Soal pertama ada CaCl2 disuruh mengelektrolisis dengan menggunakan elektrode C. Pertama, langkahnya adalah kita uraikan menjadi kation sama anion dulu. Jadi ada CaCl2 itu akan terurai menjadi Ca kan golongan 2, berarti dia muatannya adalah 2+ ditambah dengan Cl. Cl itu adalah muatannya 1-. Nah, di sini ada 2, berarti di sini kali 2. Nah, dari situ kita tahu bahwa muatan positif atau kation itu adalah katoda dan yang muatan negatif itu adalah anoda. Maka kita akan menentukan katodanya. Katoda, kita lihat bagian katoda yang ini sudah kita tuliskan. Nah, karena ini merupakan larutan, berarti kita masukkan ke dalam kriteria yang bawah. Lalu di situ katodanya adalah Ca2+. Ca2+ itu adalah golongan 2A. Berarti masuk ke bagian ini. Sehingga yang bereaksi di katoda itu adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Kemudian untuk yang anodanya itu ada Cl- dan dia menggunakan elektroda inert. Oke, kalau elektroda inert berarti kita masuk ke bagian yang atas ini. Kemudian dia tidak mengandung O, berarti masukkan ke kriteria kedua. Yang bereaksi itu adalah si anoda itu sendiri. Sehingga kita tuliskan 2Cl- anoda itu kan menjadi teroksidasi ya. Berarti dari muatan negatif 2 menjadi Cl2. Piloxnya 0. Sehingga terjadi oksidasi. Nah, karena ada muatan -2, berarti di kanan harus ditambah 2 elektron. Kemudian kalau reaksi penguraiannya itu terdapat di salah satu katoda atau anoda, salah satu senyawanya, maka nanti reaksi yang paling atas itu kita ikutkan. Di sini ada Cl- ya, sama dengan reaksi yang di atas. Berarti nanti kita gabungkan ketiga reaksi. Nah, kita cek dulu elektronnya sudah sama. Oke, sudah sama ya. Berarti tidak perlu kita kalikan koefisien atau tidak perlu kita kali berapa-berapa, tetapi ini cukup dikali 1 aja karena sudah sama semua elektronnya. Maka kita coret dulu yang sama, ada 2E, 2E, 2Cl-, 2Cl-. Maka akan didapatkan CaCl2 ditambah sama yang ruas kiri ada 2H2O menjadi Ca2+ ditambah H2 ditambah 2OH- ditambah Cl2. Kemudian bisa kita gabungkan antara Ca dengan OH sehingga nanti menjadi CaCl2 ditambah H2O, 2H2O ya, menjadi CaOH2 ditambah H2 ditambah Cl2. Nah, ini adalah jawabannya. Selanjutnya untuk yang nomor 2, sama seperti tadi kita uraikan dulu CuSO4 menjadi CuSO4 berarti Cu2+ ditambah SO4 2-. Kalau kalian tanya, Kak kok bisa kayak gitu, kok bisa 2+ sama 2-? Itu ada di materi kation anion, silahkan dicek dulu. Jadi kation anion itu ada daftarnya, di mana masing-masing unsur itu memiliki nilai muatan dan harus dihafalkan. Jadi ada daftarnya. Nah, kalian bisa pelajari itu dulu kalau belum paham. Kemudian dari situ maka kita tuliskan dulu katodanya. Untuk katodanya berarti yang Cu ya, yang muatan positif. Kita lihat katoda kalau dia larutan, kemudian Cu itu bukan H, kemudian dia bukan unsur 1A, 2A juga, ataupun Al dan Mn, berarti masuk ke bagian ketiga, dimana X plus berarti si kationnya yaitu Cu2+
berubah menjadi, kita ganti aja, Cu2 plus menjadi Cu. Kemudian di sini ada muatan atau ada bilox 2 plus, di kanannya tidak ada atau biloxnya 0. Berarti muatannya aja ya. Muatan di kiri itu ada plus 2, di kanannya kan 0. Berarti biar sama kita tambahkan 2 elektron di sisi kiri. Kemudian untuk anodanya berarti elektrodanya itu PT. Kalau elektroda PT berarti masuk ke inert ya. Kemudian anodanya kan ada O-nya, berarti kita masukkan ke kriteria pertama. Yang bereaksi adalah 2H2O menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 4E. Kemudian di sini nanti reaksi yang atas itu diikutkan karena ada Cu sama ya. Nah, kemudian kita cek nih sekarang untuk elektronnya, di sini ada 2, di sini ada 4, artinya belum sama. Sehingga yang kedua ini perlu kita kali 2. Kalau yang tengah kita kali 2, berarti kan akan berpengaruh ke jumlah Cu. Jumlah Cu-nya jadi 2. Artinya yang atas kita juga kali 2, yang bawah kali 1. Maka akan didapatkan, sebelum ke sana kita coret dulu yang bisa dicoret. Ada ini, nanti dicoret ya, jumlahnya 4. Kemudian sisanya kita coret setelah, kalau enggak nanti aja takutnya bingung, kita tulis dulu aja menjadi 2 CuSO4 menjadi 2 Cu2 plus tambah 2 SO4 2 min. Kemudian katodanya menjadi 2 Cu2 plus ditambah 4 elektron menjadi 2 Cu. Kemudian untuk anodanya menjadi 2H2O O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Kalau sudah, mana saja yang bisa kita coret? Ada 4E, kemudian ada 2 Cu, ada lagi? Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita tulis menjadi 2 CuSO4 ditambah 2H2O menjadi 2 SO4 2 min tambah 2 Cu tambah O2 tambah 4H plus. Nah, sepertinya ini bisa kita gabung nanti menjadi H2SO4. Coba kalau misalkan H2SO4 bisa nggak? Di situ ada 4H plus. Berarti seperti ini. Kasih 2. Kita cek H-nya itu di sini ada 4. S-nya ada 2. O-nya ada 8. Di sini ada 8. Nah, sisanya kita tulis 2 Cu plus O2, yang ini juga depannya sama. 2 CuSO4 ditambah 2H2O. Selesai. Selanjutnya untuk nomor yang C kita reaksikan dulu. Ada NiNO3 berarti menjadi Ni ditambah NO3. NO3 nya itu muatan selalu min ya, berarti Ni-nya adalah plus. Kemudian katodanya, karena ini larutan berarti masuknya kation selain 1A 2A itu ya masuknya ya, karena Ni itu bukan golongan 1A 2A, berarti yang bereaksi itu adalah si Ni plus menjadi Ni. Jangan lupa ditambah 1 elektron. Kemudian yang anoda itu ada unsur O, berarti nanti yang bereaksi adalah 2H2O. Sebentar, ini elektrodanya itu adalah Ag. Untuk elektroda Ag masuk ke dalam elektroda non inert,
berarti masuknya ke yang kedua. Kalau yang kedua berarti yang bereaksi itu adalah si elektrodanya, yaitu si Ag, menjadi Ag plus. Nah, biar muatannya sama berarti ditambah elektron. Kemudian perhatikan di sini ada elektronnya 1, di sini juga 1 ya. Berarti tidak perlu kita kalikan. Kemudian di sini ada Ni setara dengan atau terdapat di reaksinya, berarti nanti digabungkan ada 3 reaksi. Kemudian kita coret dulu yang bisa dicoret ini, kemudian Ni plus ya. Maka didapatkan sisanya adalah NiNO3 ditambah Ag menjadi Ni tambah Ag plus tambah NO3 min, atau menjadi Ni plus AgNO3 seperti ini.